Saya heran orang-orang yang kemudian menjadi korban ini tidak berusaha mempertahankan flag agar tolong peringatkan Prabowo jangan sampai ada korban yang baru. Karena ada test case-nya yaitu soal ijazah palsu ini kan. Saya Prabowo Subianto, saya perintahkan Jaksa Agung, polisi, KPK untuk mengerjakan tugas sebaik-baiknya. Siapapun yang salah diproses dengan sebenar-benarnya. Dan kemudian tegakkan hukum itu walaupun langit akan runtuh. Selesai saya kira. Tapi pesan itu kan nggak pernah muncul. Entah kalau dia ketemu dua muka, tatap muka, empat mata sama Habib Rizik, mungkin berubah dia. Teruslah kritis, walaupun barangkali pemerintahan ini memberikan angin kepada kita. Jangan sampai kemudian Petamburan dan FPI menjadi terminal bobokan gara-gara dikunjungi oleh kekuasaan hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya nanti berdiri sendiri, Beb ya. Belum berdiri sekarang. Jadi tadi sudah disampaikan banyak sekali sejarah Bang Yani dan kemudian sebelumnya Habib. Saya mau balik karena kalau saya mulai lagi sejarah nanti terjadi pengulangan. Saya mau balik peristiwa 10 Agustus 2002. Nah, tidak banyak yang sadar sesungguhnya bahwa konstitusi kita yang berlaku. Saya bicara formalnya dulu, Beb ya. Jadi kadang-kadang formalisme dan substansi ini kadang-kadang kita berdebat. Jadi kalau kita bicara apa dasar pemberlakuan Undang-Undang Dasar kita sekarang ini, itu keputusan MPR tanggal 10 Agustus 2002. Dan itu tidak pernah dibahas. Mungkin karena kita selalu asik dengan sejarah 45 dan lain sebagainya. Padahal yang membahas itu teman-teman Bang Yani sendiri di situ ya. Yang semangat Islamnya sudah mulai kendor ya kan. Jadi kalau kita lihat pembahasan perubahan konstitusi dari 1999 sampai 2002, nggak ada lagi tuh perlawanan umat Islam, nggak ada. Yang katanya menggebu-gebu di tahun 45, nggak ada. Langsung menyepakati Pancasila, kemudian pembukaan tidak boleh diubah dan lain sebagainya. Bahkan Selamat Effendi Yusuf dari NU itu sudah nulis dia soal perubahan dengan 4 kesepakatan itu, ya kan? 4 atau 5 kesepakatan tidak mengubah pembukaan. Maknanya apa? Tidak mengubah pembukaan itu artinya tidak lagi mengutak-ngatik susunan Pancasila yang pernah ada di Piagam Jakarta. Itu kan makna implisitnya sesungguhnya. Dan P3 sebagai partai Bang Yani nggak melawan tuh pada waktu itu. PBB nggak ngelawan juga. PKS dulu Partai Keadilan nggak melawan juga. Nah, tunduk pada Jepang. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, justru sepertinya tidak ada gelombang lain kecuali gelombang nasionalisme itu yang kemudian mewarnai politik kita. Saya sengaja ngambil different angle biar kita paham, sadar bahwa politik formal kita kalah jauh, semangat Islamnya itu sudah jauh sekali. Dan kalau kita lihat misalnya hasil pemilu terakhir, katakanlah tahun 2024, kemudian 2019, 2014, partai-partai Islam keok semua. Bahkan dari tahun 1999.
Jadi kalau tahun 99 juara satunya PDIP, juara duanya Golkar, paling tinggi PKB. Tapi you know lah, sikap politik PKB kan to some extent kadang-kadang banyak yang tidak setuju dengan arus utama Islam. Nah karena itu menurut saya mau challenge, ini tantangan bagi kita, apakah wadah itu penting tetap, ataukah substansi jauh lebih penting. Sebagai contoh misalnya, tokoh Islam seperti Amin Rais yang ketua Muhammadiyah tidak terlalu tertarik membangun partai Islam pada tahun 1999 ketika dia dijadikan semacam ketua Dewan Suro di P3, bilang katanya bajunya terlalu sempit. Bangunlah dia Partai Amanat Nasional yang sekarang diwarisi oleh Zulkifli Hasan. Nauzubillah min zalik. Coba bayangkan ya kan. Nah, karena itu kita harus lihat bahwa saya sangat setuju dengan Habib tadi. Saya lompat ke soal tanggal ya, biar kita nanti berurutan. Sebenarnya saya ingin mengatakan di ILC pernah saya mengatakan, sudahlah kita nggak usah berdebat lagi. Hari lahirnya Pancasila itu tanggal 18 Agustus saja. Saya ingin mengatakan demikian. Tapi wah rupanya strong challenge juga nih dari Habib kalau ngomong 18 Agustus. Karena begitu saya membaca ini, waduh katanya itu penipuan sejarah dan lain sebagainya. Nggak ada debatnya dan lain sebagainya tanggal 18 Agustus. Tetapi kalau kita mau bicara tentang konvergensi, mungkin salah satu alternatif kita nggak ribut ya. Saya membayangkan kalau misalnya tanggal 1 Juni itu diubah menjadi tanggal 22 Juni. 1 Juni pidato Bung Karno, 22 Juni Piagam Jakarta yang sebenarnya tidak hanya rumusan Pancasila itu, tetapi sebuah piagam tentang deklarasi kemerdekaan Indonesia yang unfortunately tidak dibacakan pada tanggal 17 karena Bung Karno bikin sendiri dia. Jadi Bung Karno barangkali tahu ini the moment of truth ya kan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jadi ikonik dia sebagai bapak proklamator. Jadi pahlawan nasional itu bisa banyak. Kita lagi berdebat apakah Pak Harto pantas atau tidak menjadi pahlawan nasional. Saya strongly oppose untuk menjadikan Pak Harto menjadi pahlawan nasional saat ini, for this moment ya. Kecuali kita pilah-pilah, kejadian 1 Maret dia jadi pahlawan nasional tahun 65 dan lain sebagainya. Tapi kalau the whole is life, saya untuk sementara belum lah mengatakan itu. Kan banyak sekali orang mengkampanyekan tidak suka dengan Jokowi, agak protes sama Prabowo, kemudian menaikkan Orde Baru. Saya sebagai orang yang pernah hidup di Orde Baru, saya rasa sulit lah. Nggak ada demokrasinya di Orde Baru tersebut. Kita ngomong begini udah ditangkap tuh di depan, udah laksus langsung. Kalau sekarang kira-kira dicari pasalnya dulu mana kelemahan Refli Harun ya kan begitu. Masih ada argumentasi. Tapi hati-hati dengan penguatan TNI. Karena dalam sejarah kalau yang menguat itu TNI nggak ada lagi hukum. Yang ada adalah udah main kekerasan saja karena unstoppable. Unchallenged, nggak ada orang yang bisa men-challenge itu. Nah, hati-hati. Kita pengen TNI dan Polri yang profesional. TNI-nya benar, Polri-nya juga benar. Jangan kita menghantam Polri dengan TNI atau kemudian menaikkan Polri untuk menghantam TNI atau sebaliknya. Nah, itu saya tidak setuju. Nah, saya kembali. Memang banyak kontroversi mengenai sejarah tersebut. Termasuk penghilangan arsip dan lain sebagainya. Termasuk pengarus utamaan Bung Karno. Ini gara-gara Muhammad Yamin juga. Dia bikin naskah persiapan Undang-Undang Dasar 45. Itulah yang dibaca anak-anak kita semuanya. Termasuk saya. Sehingga referensi tentang tokoh-tokoh Islam itu nggak ada. Baik itu untuk skala dunia maupun skala lokal. Tidak banyak. Kalau skala dunia, orang tidak mengenal Khalid bin Walid. Panglima perang Islam yang tidak pernah kalah dalam 100-an perang. Yang terpaksa dipecat Umar bin Khattab agar jangan orang menuhankan Khalid bin Walid, kan begitu kan? Tetapi orang taunya Hannibal, taunya Alexander the Great,
Walaupun cerita tentang Iskandar itu ada juga katanya. Nah ini kan juga tantangan bagi kita. Nah, di Islam ini, Islam Nusantara, kita kurang mengenal tokoh-tokoh yang luar biasa. Seperti Haji Agus Salim misalnya, yang kuat dalam banyak bahasa. Pernah makan di Belanda, bilang tangan ini lebih katanya, lebih saya percaya daripada sendok dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh lain yang juga muncul. Seorang Muhammad Hatta misalnya, sangat Islami sekali, Bib. Hatta itu, dia kalau kita baca biografinya misalnya, dia mandi saja itu diatur tuh berapa gayung tuh. Muhammad Hatta beda sekali dengan tokoh-tokoh nasionalis yang cuman Hatta ini memang sekolahnya di Belanda. Jadi sedikit banyak dia terpengaruh juga dengan pandangan-pandangan Belanda. Makanya kemudian ada background Islamnya, ada background Eropanya, maka muncul sosialisme. Gaya Hatta itu sosialisme Islam. Makanya dia misalnya pasal 33, keadilan sosial dan lain sebagainya, itu Hatta semua. Soal koperasi, kan Eropa banget tuh kalau kita bicara koperasi misalnya. Jadi memang kalau kita lihat yang namanya Pancasila itu adalah sinkretisme pikiran bapak-bapak dan ibu-ibu bangsa kita, baik yang terdokumentasi maupun tidak. Dan tidak hanya local wisdom, tetapi juga international wisdom. Makanya ada San Min Chui di situ ketika Bung Karno mengutip Sun Yat-sen. Kemudian ada ajaran-ajaran dari dunia Islam misalnya, ada ajaran dari dunia Barat. Habib dalam buku ini, makasih Habib, saya langsung antusiasme bacanya, menyebut paling tidak Pancasila itu yang dikatakan Bung Karno ada unsur China-nya, Sun Yat-sen, ada unsur Islamnya dan ada unsur Baratnya. Nah, tetapi tentu dia juga berpikiran di hasanah lokalnya. Kenapa? Bung Karno ini orang yang dia tidak pernah sekolah ke luar negeri. Bahkan kalau tidak salah nggak pernah ke luar negeri itu sebelum kemerdekaan, nggak pernah dia ke luar negeri. Tetapi orang yang tenggelam dalam buku-buku, dan dia senang sekali dengan pemikiran kiri sebenarnya. Makanya pada tahun 26 dia menulis demokrasi, Islamisme dan sosialisme. Itulah yang kemudian membuat ide dia tentang Nasakom, karena dia melihat secara sosiologis, saya bicara ilmu ya, bukan bicara sentimen ya, karena dia melihat secara sosiologis di sekitar tahun 20-an itu memang ada 3 kekuatan yang berkembang di tanah air. 1, kekuatan Islam karena mayoritas Islam. 2, kekuatan nasionalisme yang kadang-kadang diterjemahkan yang tidak mengangkat simbol-simbol Islam, walaupun banyak juga orang Islam seperti Hatta dan lain sebagainya, termasuk Bung Karno sendiri, yang Bung Karno bilang kalau dibelah dada saya ini Anda akan menemukan Islam. Nah yang ketiga adalah sosialisme, komunisme dan lain sebagainya, sebagai ajaran yang baru berkembang di abad 20. Ada Snefliet, kemudian ada Semaun dan lain sebagainya, kemudian ada yang dari Padang itu yang itu juga terkena ajaran-ajaran sosialisme. To some extent, sosialisme gaya Hatta yang Islami itu juga ada juga bau kirinya. Tapi kiri dalam pengertian ini tidak mesti komunis ya. Karena sosialisme itu sebenarnya counter dari kapitalisme. Jadi kapitalisme dan ini sosialisme. Nah, kita bilang, kata Bung Karno, kami tidak kapitalisme, kami tidak sosialisme, tapi kami adalah Pancasila. Apa yang membedakan kapitalisme dan sosialisme? Sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Maka kalau seandainya kalau kita mau menyebut dasar negara ini tauhid, barangkali ini yang membedakan kita dengan negara-negara lain di dunia ini. Dengan negara yang berkiblat pada sosialisme, entah sosialisme gaya lama maupun gaya baru. Jangan lupa negara-negara Eropa Barat tuh mulai belok ke sosialisme seperti Norwegia, Finlandia dan lain sebagainya, koperasi dan lain sebagainya. Kemudian atau negara-negara yang kapitalistik yang lama, Amerika, Inggris, Perancis dan lain sebagainya. Nah, karena itu saya kok rasanya kalau mendorong 18 Agustus itu sebagai orang hukum, bukan orang politik, rasanya jauh lebih mudah. Besok, kita 18 Agustus. Tetapi jangan lupa bahwa ketika
kita tidak lagi menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dan termasuk pembukaannya itu kita di-reinstall dengan Dekret Presiden 5 Juli 59. Oke? Saya paham kenapa Bung Karno ngomong menjadi bagian tak terpisahkan, karena dia ingin mengkompromikan hal-hal yang memang nggak bisa diselesaikan di konstituante. Ribut sekali. Cuman unfortunately bagi kita dulu, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, konstituante itu mayoritas Islam. Cuma tidak nyampe 2/3. Mayoritas Islam, bayangkan. Sekarang coba bandingkan dengan DPR kita. Partai Ahmad Yani boro-boro mendapatkan kursi, ikut pemilu aja nggak bisa. Iya kan? Tepuk tangan, nggak mungkin tepuk tangan. Kemudian P3, Pak ya, rumah besar umat Islam, nggak lolos parliamentary threshold. PBB yang katanya pewaris Natsir, ketua umumnya yang tidak ganti-ganti, nggak lolos parliamentary threshold. Maka yang lolos itu cuma PKS urutan ke-7, kemudian PKB. PKB sudah menunjukkan watak nasionalismenya. PAN sudah mengarah kepada tengah kiri juga. Jadi tinggal PKS urutan ke-7. Nah sekarang justru menurut saya dua hal menjadi PR kita hari ini adalah bagaimana kita menyikapi fenomena politik sekarang ini, dan kedua bagaimana kita menggeser hari lahir Pancasila itu. Kalau saya sih senang Bib 22 Juni, tapi kayaknya ibarat perahu dari utara ke selatan tuh agak susah. Tapi kalau 18 Juni 18 Agustus maka jauh lebih gampang, dari utara ke selatan tapi ngambil titik mediannya. Itu yang proposal saya hari ini. Nah yang kedua, coba kita sikapi bagaimana perjuangan Islam ke depan. Ini yang menurut saya penting. Saya kira tidak cukup dengan FPI ya, Front Persaudaraan Islam, yang dicurigai melulu ya kan, kira-kira begitu. Jadi saya pernah dibilang oleh seseorang mengatakan, kalau Anda bergaul dengan 3 orang ini, insya Allah Anda nggak akan pernah diundang lagi di institusi negara. Bergaul sama siapa? Satu, sama PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Yang kedua, sama HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Dan yang ketiga sama FPI. Alhamdulillah di channel Refli Harun, 3 tokoh dari 3 organisasi itu sudah datang ke tempat saya. Kemudian sudah saya podcast, termasuk Habib Rizik, saya podcast di sini. Jadi alhamdulillah, gara-gara itu nggak pernah diundang juga saya di institusi negara. Ya kan? Mana? Nggak ada ini ya, nggak ada Ahmad Dhani ya. Tapi gara-gara itu juga diundang di Petamburan. Jadi saya lihat Refli Harun jadi swing ke kanan nih kata orang ya. Jadi ini yang menurut saya yang harus kita lihat. Nah terakhir ya, bagaimanapun kan konteks kekinian itu penting. Sikap kita terhadap pemerintahan Prabowo Subianto ini, saya kira penting itu. Saya biar adalah kita pembicaraan yang konteks kekiniannya. Jadi proposal saya tadi 2 ya, geser ke 18 Agustus ya, karena saya menghargai formalisme saja sebenarnya, bukan substansi. Udahlah, kan kalau kita bicara mengenai sebuah piagam itu kapan diresmikannya, bukan kapan didebatkannya. Ya kan? Kapan diresmikannya, bukan kapan didebatkannya. Yang kedua adalah bagaimana sikap kita ke depan terhadap cita-cita Islam dan kekuatan Islam di Indonesia. Fortunately, walaupun secara formal Islam tidak banyak lagi secara simbolik di DPR misalnya sebagai sebuah kekuatan, atau tokoh Islam tidak menang dalam Pilpres misalnya, tetapi sesungguhnya kekangan terhadap umat Islam itu mulai berkurang kan sesungguhnya. Misalnya orang perempuan menggunakan jilbab. Wah, kalau tahun 80-an awal nggak bisa. Menjadi reporter televisi pakai jilbab nggak bisa. Tapi sekarang hal tersebut sudah muncul, walaupun kemudian mau dibalik 10 tahun pemerintahan Jokowi, Islamofobia muncul kembali dan lain sebagainya. Nah sekarang terakhir terhadap pemerintahan Presiden Prabowo, saya agak terus terang agak bingung mengkonstruksikan Prabowo ini. Ya, agak bingung. Tak lihat datang juga dia ke Habib Rizik ya kan, paling tidak anak buahnya. Datang si siapa?
Dasko, datang Habibur Rahman, datang siapa lagi? Noel, ya kan? Saya kira Noel mau cari poin dia dari Habib Rizik, ya kan? Langsung declare. Kalau saya melihatnya sebagai personal relationship, ya. Saya kira yang barangkali Habib akan susah kalau kita bicara personal relationship-nya dengan PDIP misalnya, kan? Yang hari ini berada di luar pemerintahan, tapi nggak bisa berganding tangan juga dengan FPI, dengan Habib dan lain sebagainya. Saya kira personal relationship-nya nggak jalan. Kedua, kecurigaan yang sifatnya ideologis masih tinggi, kan? Saya pun terus terang aja nggak pernah juga memilih PDIP itu. Partai yang saya pilih itu PKS, PAN, Demokrat, 3 partai ini aja. P3 nggak saya pilih ya, karena saya anggap nggak punya masa depan partai ini. Apalagi Mas Sumi, ya kan, Mas Sumi belum punya masa depan karena belum bisa ikut. Saya cabut. Insya Allah nanti Mas Sumi menang pada pemilu tahun 55. Jadi terus terang saja, kalau saya pribadi sikapnya sudah jelas. Saya bilang saya akan tetap beroposisi sampai 2029. Saya tidak akan meminta atau misalnya menerima jabatan apapun sampai 2029. Jadi jangan harap merayu-rayu Refli Harun. Saya hanya berdoa tidak dikriminalisasi, itu aja. Tidak dikriminalisasi dan kebebasan menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan itu tetap dihargai oleh pemerintahan Prabowo. Saya ingin lihat apakah Prabowo Subianto sebagai presiden yang pernah didukung oleh massa Islam pada tahun 2014 dan 2019 itu sanggup memenjarakan aktivis-aktivis atau tidak. Karena kalau zaman Jokowi banyak sekali korbannya, ya, ada Munarman korbannya, kemudian ada Ustadz Alfian Tanjung korbannya, kan? Beliau ini korban yang paling nyata. Mana? Udah pulang. Datang lagi Ahmad Dhani udah pulang dia. Dhani, ya kan? Karena Dhani udah penguasa sekarang. Nah, saya heran orang-orang yang kemudian menjadi korban ini tidak berusaha mempertahankan flag agar tolong peringatkan Prabowo jangan sampai ada korban yang baru. Karena ada test case-nya yaitu soal ijazah palsu ini, kan? Kok Prabowo malah ngenyek, oh nanti ijazah saya juga dipersoalkan. Loh kok begitu? Padahal kalau dia selesaikan, saya Prabowo Subianto, saya perintahkan Jaksa Agung, polisi, KPK untuk mengerjakan tugas sebaik-baiknya. Siapapun yang salah diproses dengan sebenar-benarnya. Dan kemudian tegakkan hukum itu walaupun langit akan runtuh. Selesai saya kira. Tapi pesan itu kan nggak pernah muncul. Jadi dia seperti in between. Entah kalau dia ketemu dua muka, tatap muka, 4 mata sama Habib Rizik, mungkin berubah dia. Kayaknya belum, Bib, ya. Mungkin karena gara-gara Habib Rizik belum ketemu tatap muka langsung sama Prabowo, maka kemudian politiknya masih mengambang. Padahal kan nggak jauh-jauh amar ma'ruf nahi mungkar saja. Kita pelopori kebaikan, kita lawan cegah kemungkaran. Nah, karena itu politik cegah kemungkaran itu kita jangan jadikan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila, karena itu kultus individu dan seolah-olah tidak mengakui peran the founding parents, jangan fathers. Kalau fathers nanti marah yang perempuan. The founding parents lainnya, bahwa Pancasila itu sinkretisme dari pendiri-pendiri bangsa kita. Itu satu. Tetapi memang istilah Pancasila terlepas dari mana sumbernya diucapkan pertama kali oleh Soekarno, istilahnya. Pertanyaan kita adalah mana yang paling penting, istilahnya atau isinya? Kan isinya yang paling penting. Ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat ya 3 hal ini. Teruslah kritis, walaupun barangkali pemerintahan ini memberikan angin kepada kita. Jangan sampai kemudian Petamburan dan FPI menjadi ternina bobokan gara-gara dikunjungi oleh kekuasaan hari ini. Tetap menjadi frontliner dalam amar ma'ruf nahi munkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.